Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita masih membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diterjemahkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang memiliki sifat rahmat mutlak. Dan kita sudah belajar tentang dua nama tersebut dan perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga kita ingatkan pada pertemuan yang lalu bahwa kita selaku hamba-hamba Allah juga harus meneladani sifat rahmatnya Allah. Walaupun tentu rahmat yang dimiliki makhluk tidak sama dengan rahmat yang dimiliki oleh Khaliq. Yang dimiliki oleh makhluk yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan pengaruh dari rahmatnya Allah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita di dalam menjalani kehidupan ini menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang khusus, rahmatun khasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memberikan kasih sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayangmu kepada orang, kepada makhluk yang ada di atas muka bumi ini, maka yang di langit akan mencurahkan kasih sayangnya kepadamu. Rahmat. Kemudian yang berikutnya, nama Allah yang akan kita bahas sedikit adalah Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Malik, yang artinya yang merajai dan menguasai. Nama ini termaktub di dalam beberapa ayat dan juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang memiliki kekuasaan Al-Malik, yang merajai bumi dan langit, Al-Quddus, yang maha suci. Demikian pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka sungguh tinggi keagungan, kemuliaan Allah
yang maha merajai, Al-Malikul Haq, satu-satunya yang merajai, yang menguasai, yang memiliki segala sesuatu, itu Al-Malik. Demikian pula Allah juga berfirman, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan maha suci Allah yang miliknya segala apa yang ada di atas muka bumi, atau yang miliknya semua yang ada di langit dan di atas muka bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan beberapa ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan keberadaan nama Al-Malik, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merajai, menguasai seluruhnya tanpa kecuali. Penguasa bagi makhluk, wallah. Rajanya makhluk, wallah. Karena wallahul malik. Dialah Allah al-malikul haq, yang berhak memiliki, menguasai kerajaan. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah satu-satunya penguasa mutlak, dan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwa Allah yang memiliki kerajaan dan tidak ada yang bersekutu dengannya, maka keyakinan ini akan berpengaruh, mempengaruhi kehidupan kita. Keyakinan bahwa Allah yang menguasai, mengatur, yang mengendalikan, tentu akan menjadikan seorang hamba bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Karena pengatur alam semesta ini ya satu-satunya raja, wallah. Kalau ada makhluk yang masih bergantung kepada makhluk, dia belum memahami bahwa Tuhannya adalah Al-Malikul Haq. Kalau seseorang masih menganggap makhluk punya kerajaan mutlak, dia telah menyekutukan Allah. Tidak ada kekuatan, kepemilikan, kecuali hanya kekuatan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang betul-betul mengenal Tuhannya, bahwa Tuhannya Al-Malik wal Malik, Malik yang memiliki, Al-Malik yang menguasai, merajai, maka dia selalu bergantung dan bertawakal dan hanya meminta kepada Allah. Hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Itu pengaruh yang pasti akan muncul ketika seseorang mengenal Tuhannya sebagai Al-Malik. Kalau kita masih bergantung kepada selain Allah, berarti kita belum meyakini bahwa Allahul Malik. Pengaruh yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya penguasa, penguasa mutlak yang maha sempurna kekuasaannya. Penguasa yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maka orang yang meyakini keyakinan tersebut, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan angkuh dengan jabatan, kekuasaan, kepemilikan yang dia miliki. Karena dia sadar semua yang dia miliki saat ini, baik itu hartanya, kekuasaannya, jabatannya, hakikatnya adalah milik Allah yang Allah berikan kepadanya, yang Allah beri sementara kepadanya. Dia berada di bawah kekuasaan Allah.
Orang mukmin dia akan meyakini itu. Ketika dia memiliki jabatan, dia sadar bahwa di atas saya adalah Tuhan yang akan bertanya kepada saya, yang saya akan bertanggung jawab kepadanya. Dan jabatan ini adalah miliknya Allah. Allah menguji saya dengan jabatan tersebut. Kekuasaan jabatan yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuasaan mutlak bagi makhluk Allah. Ingat, Fir'aun yang merasa dirinya paling kuat. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Kesombongan, keangkuhan. Dan dia merasa tidak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkan kekuasaannya. Namun ketika Allah berkehendak untuk menghancurkan Fir'aun, maka Allah tenggelamkan. Allah tunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah, bahwa tidak ada penguasa kecuali Allah. Dibelahnya lautan, kemudian ditenggelamkan Fir'aun. Saat itu baru dia menyadari dia adalah hamba yang paling lemah. Sehingga ketika dia dalam kondisi sakratul maut, dia berteriak, amantu billah, saya beriman. Tapi keimanan pada saat itu tidak bermanfaat. Maka siapapun yang berkuasa, menjabat, ingat, dalam sekejap Allah akan mencabut kekuasaan Anda. Anda berkuasa, Anda menjabat sebagai aparat, kekuatan apapun yang Anda miliki, dalam sekejap Allah akan ambil itu. Dan Anda akan lemah dan menjadi bangkai. Jangan ketika memiliki kekuatan kemudian bertindak zalim kepada hamba-hamba Allah. Bertindak aniaya kepada hamba-hamba Allah. Tunggu saatnya ma'asyiral muslimin. Keangkuhan, kesombongan akan menyebabkan seorang terhina dalam waktu tidak lama lagi. Sudah banyak contoh, Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, orang-orang besar yang memiliki kekuatan. Bahkan pada saat itu tidak ada satupun orang yang menjatuhkan kekuasaannya. Tapi ketika Allah berkehendak jatuh dalam sekejap, maka jatuhlah kekuasaannya. Kenapa? Karena penguasa tunggal bukan dia, tapi huwallah, dialah Allah. Maka jangan pernah meninggikan diri kita. Apa yang kita miliki adalah pemberian dari Raja yang Maha Diraja. Wallahu Jalla Jalaluh. Al-Malik. Wallahu Azza wa Jalla. Kemudian orang yang meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mengatur hidupnya, maka dia akan senantiasa menerima keputusan-keputusan Allah dengan sabar, dengan ridha. Kenapa? Raja yang sedang memimpinnya adalah Raja yang Rahman, yang Rahim. Raja yang hakim, bukan otoriter, bukan diktator seperti manusia. Sehingga dia percaya apapun yang Allah putuskan, itulah yang terbaik. Allah memutuskan keputusan dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya. Orang yang meyakini Allahul Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dia akan tenang menerima sebuah keputusan, Pak. Ya Allah, ini putusan Allah, sudah mau diapakan lagi? Dan Allah Maha kasih sayang kepada saya. Itulah bedanya orang yang mengenal Tuhannya dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, dia akan protes, gelisah hidupnya. Tapi orang yang mengenal Tuhannya, tenang hidupnya. Ketika dia mendapatkan satu keputusan, dia meyakini, ya Allah, ini Allah yang memberi keputusan. Karena Allah, rajanya itu Allah. Namun ingat, Allah bukan raja yang kita bayangkan seperti manusia ketika merajai. Kalau manusia penuh dengan sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang terkadang memberi kemudaratan kepada rakyatnya, namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sadar bahwa dia diatur oleh Allah,
Dia akan menerima segala sesuatu dengan ridha, dengan sabar. Karena dia sadar bahwa dia sedang diatur oleh Raja, pemilik langit dan bumi, dan Allah mengatur segala sesuatu dengan keadilannya, kebijaksananya, dengan rahmatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang yang meyakini bahwa Allahul Malik, tentunya dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia meyakini bahwa semua kenikmatan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki pada saat ini, kecuali itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang meyakini bahwa Allahul Malik, ketika mendapatkan nikmat yang pertama kali yang dia ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan kekuatan manusia kecuali dia digerakkan oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Manusia memberi sesuatu kepada kita. Siapa yang menggerakkan orang ini? Wallah. Karena yang mengendalikan orang ini, pemilik orang ini adalah Allah. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia diberi kesembuhan, yang pertama kali dia ingat adalah Allah. Yang pertama kali dia ucapkan alhamdulillah. Baru setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah. Kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang ketika mendapatkan nikmat lupa dengan Allah. Seringkali kan kita dengar kawan-kawan kita, teman-teman kita, ketika mendapatkan nikmat yang dipuji adalah manusianya. Wah, Masya Allah, orang itu luar biasa, orang. Kalau diberi kesembuhan, siapa yang dipuji? Dokternya. Dokternya, jempol 2, ditambah jempol kaki lagi 4. Hebat. Antum kalau ke dokter ini, penyakit hilang. Loh, hati-hati. Termasuk efek dari kepemilikan yang maha merajai, menguasai adalah kemampuan untuk memberi manfaat dan menahan mudarat. Hanya Allah yang memiliki. Hati-hati Pak, terkadang kita ini sudah mengabaikan Allah. Kalau kita tidak mau mengatakan menyekutukan Allah, ketika kita memperoleh kenikmatan dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Bahkan bukan hanya ungkapan, Pak. Terkadang sampai dalam keyakinan. Kalau bukan orang ini, wah, nggak berhasil. Makanya di dalam kajian tauhid, ungkapan seperti itu tidak diperbolehkan. Kalau bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Itu ungkapan yang harus dihindari. Bersyukur kepada Allah yang memiliki, menguasai. Karena harta, kalau kita dapat harta, yang punya harta ini siapa, Pak? Allah. Sampai ke tangan kita, siapa yang menggerakkan? Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Sehingga setiap kali kita menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah, dianjurkan, ditutup dengan ucapan apa? Hamdalillah, alhamdulillah. Dan itu fadilahnya besar. Habis minum air, Pak, selesai, alhamdulillah, dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah. Makan pun demikian, bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Itu minimal, karena ada doa-doa yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin,
ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai dan merajai, maka dia akan sadar, menyadari bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini akan lenyap. Kesadaran itu harus kita bangun dari sekarang, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Semua. Tidak ada yang dikecualikan. Kesehatan kita milik Allah. Rumah kita miliknya Allah. Jabatan kita miliknya Allah. Istri kita miliknya Allah, akan dipanggil oleh Allah. Anak kita miliknya Allah, akan dipanggil oleh Allah. Al-Milk, Al-Malik, yang menguasai, merajai, yang memiliki, mutlak. Maka kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang nisbi, yang relatif. Tapi kepemilikan Allah adalah kepemilikan yang mutlak. Maka seorang hamba yang meyakini bahwa Allah yang memiliki, dia juga akan menyadari bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah mengapa ketika orang mendapatkan musibah, dianjurkan mengucapkan kalimat tadi. Itu namanya kalimat istirja. Kenapa itu diucapkan ketika ada musibah? Untuk meringankan beban musibahnya. Ketika dia sadar bahwa memang ini milik Allah. Kalau sang pemilik mau mengambil apa yang dimiliki, ya itu wajar. Dan segala sesuatu yang bukan milik kita pasti akan lenyap. Pasti akan lenyap. Itu harus menjadi kesadaran kita. Semuanya akan lenyap, Pak. Termasuk apa yang ada di dalam diri kita, di kantong kita, bahkan roh kita akan berpindah dari jasmani kita. Kekuatan kita, ilmu kita, semuanya akan lenyap, akan hilang. Dan yang terakhir, ikhwani fillah, orang yang terpengaruh atau orang yang meyakini bahwa Allahul Malik, maka dia akan menumpahkan rasa cintanya, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kekuasaan mutlak itu siapa? Allah. Yang mengatur kehidupannya adalah Allah. Maka cinta itu layak hanya diberikan kepada Allah. Cinta kepada makhluk tidak boleh bertentangan dengan cinta kita kepada Allah. Kita punya rasa cinta kepada makhluk, itu naluri. Seorang anak cinta kepada orang tuanya, orang tua cinta kepada anaknya. Orang mencintai hartanya, naluri. Mencintai istrinya, naluri. Namun sebuah kecintaan tersebut tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Tidak boleh kecintaan kita kepada makhluk kemudian menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kekuatan mutlak, kekuasaan mutlak milik Allah. Yang mengatur kita adalah Allah. Kita mencintai orang tua kita. Kenapa? Mereka mendidik kita. Mereka bersusah payah membesarkan kita. Namun ingat, ketika kita mencintai mereka, kita berterima kasih kepada mereka, ingatlah bahwa yang memberikan rasa rahmat kepada mereka adalah Allah. Yang menguatkan mereka untuk mendidik kita, membesarkan kita adalah Allah. Mereka menyuapkan sesuap nasi ke mulut kita, Allah yang menggerakkan. Maka ketika kita berterima kasih kepada manusia, ingatlah bahwa manusia ini yang menggerakkan adalah Allah. Berterima kasih kepada manusia wajib. Bahkan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah adalah bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Nabi SAW, beliau bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah."
Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Namun ketika kita mengucapkan syukran, terima kasih kepada manusia, ingat bahwa bukan dia yang menciptakan kenikmatan itu. Kita berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena Allah menggunakan dia untuk menyampaikan nikmatnya kepada kita. Allah menggunakan dia untuk menyampaikan nikmatnya kepada kita. Kita berterima kasih. Tenaganya dipakai oleh Allah. Allah yang menggerakkan dia. Jadi berterima kasihnya bukan karena dia yang menyembuhkan. Kalau dalam konteks dokter, terima kasih dok, jazakallah khairan. Jangan sampai ketika kita mengucapkan jazakallah khairan, terima kasih ya dokter, kita meyakini bahwa kesembuhan dari dia. Lah, kita berterima kasih karena Allah menyembuhkan melalui Anda. Allah menyembuhkan melalui Anda. Anda bersusah payah melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan medis kepada saya. Terima kasih. Maka seorang mukmin, sekali lagi seperti yang saya ingatkan, sebelum dia berterima kasih kepada manusia, dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Maka orang yang meyakini bahwa Allahul Malik, sekali lagi dia akan menumpahkan rasa cintanya, rasa takutnya kepada Allah. Makhluk ini tidak memiliki apa-apa, Pak. Ingat, yang punya kekuasaan, yang punya segala sesuatu Allah. Maka jangan kemudian kita terlalu berlebihan mencintai makhluk. Kita terlalu berlebihan takut kepada makhluk. Kalau saya gak ngabdi sama orang ini, saya gak dapat pekerjaan. Saya akan hilang sumber pencarian saya. Itu orang yang tidak mengenal Tuhannya. Dia sudah menuhankan makhluk. Dia tidak mengenal bahwa Allahul Malik. Allahul Malikul Haq. Ini di antara nama-nama Allah yang malam hari ini kita pelajari, Al-Malik. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sekarang adalah Al-Malik. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan dengan nama-nama yang lain yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sehingga kita betul-betul mengenal 99 nama Allah, dan 99 nama Allah itu tidak hanya kita kenal, tidak hanya kita hafal, namun juga merubah sikap dan akhlak kita di dalam kehidupan ini. Kita akan menyesuaikan diri dengan nama-nama tersebut. Maka dengan menghafal dan menyesuaikan diri, sikap dan perilaku kita menyesuaikan diri dengan nama-nama Allah, itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.